Pertama-tama atas nama pengasuh dari Yayasan Mujahidil Falah menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Al-Afadil Guru Al-Mursyid yang telah berkesempatan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ini merupakan sebagai pembuka dari semua berkah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ayahanda atas kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan ini merupakan sebagai awal dari keberkahan sehingga Mujahidil Falah ke depannya bisa membebaskan tanah lahan yang 6 arah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pula kepada para tamu undangan atas keringanan langkahnya menghadiri undangan kami di pondok yang sederhana ini. Mudah-mudahan atas keringanan dan ayunan langkah kaki yang pelungguh akan membuka keberkahan bagi kami, dan semoga apa yang bapak-bapak lakukan pada hari ini akan bermakna amal. Acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sempurna. Selamat datang Pak Rektor, Pak Doktor, Haji Arsad Abdul Ghani MPD. Kami persilakan Pak Rektor. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Rektor Umat, yaitu Bapak Dr. Haji Arsad Abdul Ghani MPD. Mudah-mudahan ini juga sebagai pembuka berkah sehingga acara kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali murid yang hormati, jadi terima kasih kami sampaikan kepada para wali murid atas sumbangsihnya pada acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana dengan sempurna. Acara ini tidak akan mungkin menjadi sukses kalau tanpa dukungan yang pelungguh selaku wali murid. Berbahagialah para wali murid yang telah mendengarkan putra-putrinya tadi sebagai laporan itu Ayahanda. Jadi dari tadi pukul 6 anak-anak santri tahfizul Quran ini menyelesaikan mengkhatamkan yaitu juzuk ke-30 sehingga tepat jam 7 berakhir niki. Alhamdulillah. Jadi beruntunglah para wali murid yang telah memiliki putra-putri yang hafal Al-Qur'anul Karim. Walaupun masih pemula,
yaitu hafalannya juzuk ke-30. Tapi yakin dan percaya sepenuhnya nanti kelak pada hari kiamat Allah akan memasangkan mahkota kepada pelungguh selaku wali murid dari santri tahfizul Quran ini. Allah akan pakaikan mahkota kebesaran kelak pada yaumul qiyamah, sebagaimana yang telah dinyanyikan tadi oleh putra-putri pelungguh, yaitu peserta tahfizul Quran tadi. Kita patut berbahagia atas keberhasilan dari putra-putri kita ini yang sudah menyelesaikan tahfiz Al-Quran juzuk ke-30. Mudah-mudahan ke depannya para santri-santri yang belum masuk dalam seleksi untuk wisudawan ke depannya tambah banyak dan tambah ramai. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga dalam sebuah ungkapan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu dalam kitab Diwanul Imam Syafi'i menyebutkan, ta'allam mastata'ta takun amiran wala taku jahilan tabqa asiran. Belajarlah kalian dengan segala kemampuan yang kalian miliki, niscaya kalian akan menjadi para pemimpin-pemimpin yang hebat. Wala taku jahilan, janganlah kalian belajar atau janganlah kalian berada dalam kebodohan, niscaya kalian akan tetap menjadi seorang budak atau orang yang selalu tertawa. Dalam sebuah ungkapan yang lain, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan pula, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa dalam yakuna la'tibaran lidati. Demi Allah, seorang pemuda itu mesti berbekal ilmu dan takwa. Apabila kedua bekal tersebut tidak ada pada diri seorang pemuda, tidak pantas dia menandang sebutan seorang pemuda. Para wali murid yang berbahagia pada saat ini, dari manusia yang menjadi pembuka ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang tua, atas jasa dan jerih payahnya selalu mendukung, selalu mengarahkan putra-putrinya untuk selalu belajar pada Yayasan Mujahidul Falah ini. Kami ucapkan dan sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dalam kitab Adabus Sulukul Muridin, kata murid niki ada 4 huruf. Yang pertama huruf mim, yang kedua huruf ro, yang ketiga huruf ya, yang keempat huruf dal. Seorang murid akan mendapatkan keberkahan ilmu ketika dia bisa memenuhi 4 syarat huruf tersebut. Yang pertama huruf mim. Jadi seorang murid mesti dia memiliki jiwa mahabbah, mahabbatus syekh, cinta terhadap guru. Yang kedua huruf ro. Huruf ro ini adalah riqqah, memiliki jiwa yang riqqah, artinya jiwa yang halus, jiwa yang punya ikatan
terhadap seorang guru, baru dia akan mendapatkan keberkahan ilmu. Kemudian huruf yang ketiga yaitu huruf ya. Menjadi murid harus yakin sepenuhnya bahwasanya apapun yang disampaikan oleh gurunya itu akan mengandung kebaikan serta mengandung akan mengantarkan kita untuk menuju kebahagiaan. Kemudian yang keempat huruf dal. Dawamut ta'allim, dawamu ala ta'at, dawamul mahabbah. Apabila senantiasa kita, cinta kita terhadap guru selalu ada di benak kita, keterikatan hati kita terhadap guru, keyakinan kita terhadap guru, kemudian senantiasa kita itu ala ta'atillah wa rasulih, insya Allah ilmu itu akan berkah. Ilmu yang kita dapatkan dari seorang guru itu akan menjadi berkah. Kemudian yang kedua, atas nama dari pengasuh Yayasan Mujahidin Falah menyampaikan ucapan maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam acara ini ada banyak kekurangannya dari penempatan ataupun nanti dari penyambutannya, dari hidangannya, banyak terdapat kekurangan. Karena maklumlah hidangan ini dari semua para wali murid. Kalaupun ada kekurangannya, mohon yang belum untuk sempurnakan. Mohon maaf kiranya dalam acara ini pula ada yang dapat menyinggung, yang pelungguh, yang dapat menyakiti hati pelungguh. Maka lewat kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri. Akhirnya sebaik apapun penyambutan dalam acara ini, maka sudah tentu pasti ada kekurangannya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sekapur siring dari pembina Yayasan Mujahidin Falah kepada Bapak Al-Ustaz Mujtahidin MPD. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya muhadasah yang akan ditampilkan oleh santri-santriwati Yayasan Mujahidin Falah kepada saudara Arjil dan kawan-kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk ya akhi?
بخير والحمد لله. وأنت كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. كيف بالك؟ خلاص قررت حفظك يا أخي؟ الحمد لله خلاص قررت. أنفا أحسن تقرر حفظك معان. الآن في هذه الفرصة هيا بنا نقرأ سورة النبأ من آية الأولى إلى 15 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا. صدق الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أأنت طالبة جديدة؟ نعم أنا طالبة جديدة. أهلا وسهلا بقدومك في هذا المعهد مجاهد الفلاح. تفضل اجلس يا أختي. ما اسمك؟ أنا اسمي نومي وأنت يا أختي. أنا نبيلة وأنا من بجر كريجانا. وأنت يا أختي؟ أنا يا أختي من بجر كريجاتي. ماذا تعلمنا في المعهد مجاهد الفلاح؟ نتعلم في هذا المعهد كثير جدا، منها القرآن الكريم وعلوم الشرعية والتوحيد والصلاة وغيرها من الكتب المطولة. السلام عليكم أيها الطلاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير يا أستاذة. الحمد لله. أولا أرجو منكم أيها الطلاب قبل الابتداء الدراسة أولا هيا بنا افتتاح بالدعاء. أيها الأصدقاء الدعاء قبل التعلم. ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزل عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره بقلبي ومهلتي فيا رب فهرني به ونور به سمعه ومقالتي. رجال كريم أعظم أقرب بهم يغفر الرحمن جنبي وعزلتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أيوة هذه الليلة نأتي بطالبة جديدة. تفضل لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أنا اسمي نافي. أنا من بجر كريجاتي. شكرا لك. هل عندكم الأسئلة؟ هيا تسأل. غير موجود يا أستاذة. طيب تفضل.
وقبل أن الدراسة في هذه الليلة أريد أن أخبر لصديقي جديدا وأنا في هذا المعهد جنة الفلاح أدرس القرآن الكريم وعلوم الشرعية والتوحيد والصلاة وغيرها من الكتب المقررة. طيب أيها الطلاب، خلاص قرأتم حفظكم؟ خلاص يا أستاذة. الآن في هذه الليلة هيا بنا نقرأ سورة القرآن الكريم وهي سورة الطارق معا. تعوذ بسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أيها الطلاب، هيا بنا اختتام بالتصديق. صدق الله العظيم. Alhamdulillah أيها الطلاب، قراءتكم وحفظتكم جيد وأنتم كليلا أريد أن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعي يا حبيبي يا عصر واجتماعي. Alhamdulillah أيها الطلاب، قراءتكم وحفظتكم جيد جدا وأنتم كليلا غدا أريد منكم امتحان واحد فقط. نعم يا أستاذة. طيب، وقبل الاختتام وقبل الرجوع إلى المنزل هيا بنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لتضمن الصلوات إلهنا. طيب أيها الطلاب، قم بنا. Mari kita berselawat bersama-sama ya. Ilahana
Marilah kita bersolawat bersama-sama ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Arsyad Abdul Ghani MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la uridu nawaddin. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang hormati, yang banggakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Muhammad Mustiadi Abhar. Beliau ini teman lama, 5 tahun saya bersama beliau di DPR Kota Mataram periode pertama dulu. Jadi kami dulu kemana-mana selalu bersama, tidak pernah pisah, tidur selalu satu kamar. Itu dengan Bapak Tuan Guru. Jadi alhamdulillah bisa bertemu lagi di hari ini. Ya, GBU ada punya generasi pelanjutnya ini. Itu luar biasa, beliau sudah menyiapkan Bapak Tuan Guru Muhammad Haji Arafatul sana. Ini generasi pelanjut beliau sudah sukses menyiapkan generasi pelanjutnya. Hormati Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Sahnan MPD, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua Yayasan, kemudian tokoh ibu-ibu, anak-anakku, para santri yang dirahmati Allah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua semua bangga kalau anaknya sudah pintar mengaji. Saya tampilkan pada Bapak Tuan Guru tadi, ketika saya menjadi rektor itu, pertama mahasiswa baru saya tes ngaji. Bisa enggak anak-anak calon mahasiswa ini bisa ngaji? Ternyata hanya 25% yang bisa ngaji. 70% itu enggak bisa ngaji. Sedih kita. Hanya saya, Pak Tuan Guru Arafat, programkan wajib sertifikasi Al-Quran. Kalau enggak bisa ngaji, enggak bisa ikut KKN. Sedih kita. Sekolah Muhammadiyah kan sekolah Islam. Masuk kemudian enggak bisa ngaji. Nah, itu pertama saya jadi rektor tahun 2018 itu. Karena mengapa Bapak Ibu? Kita orang Islam itu kan hanya itu modal utamanya, ngaji. Nah, kita bahagia, bangga mendengar, melihat anak-anak kita sekarang bisa hafal juz amma. Itu 30 juz sudah luar biasa, tinggal nanti dikembangkan. Bapak Ibu yang hormati, saya pertama menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Bapak Kepala Desa Bajur, tokoh masyarakat, Ketua Yayasan. Ini karena kita ada kerjasama Bapak Ibu. Kami di umat Muhammadiyah Mataram dan memberikan beasiswa khusus anak-anak yang berasal dari Desa Bajur. Mereka sekolah gratis. Supaya saya tanya pertama, hanya Pak Habib, saya bilang yang sarjana di sini mana Pak Habib, harus kamu bawa banyak saudara-saudaramu, adik-adikmu untuk sekolah. Ya alhamdulillah sudah 3 tahun, 4 tahun saya selama jadi rektor itu saya selalu memberikan prioritas beasiswa karena daerah tetangga kampus harus menjadi prioritas. Alhamdulillah Bapak Ibu, mereka sedang semua gigih melanjutkan pendidikan. Harapan kita ya bisa mengajar, mendidik adik-adiknya yang ada di desa ini. Kami berpartisipasi, ada bakti sosial, ada KKN, kita libatkan bersama masyarakat yang ada di Desa Bajur. Jadi dengan Pak Kepala Desa selalu kita bersama Pak Tuan Guru. Alhamdulillah kita membangun masyarakat, jangan kita membangun yang jauh dulu sementara di dekat kita tidak. Nah ini jadi prioritas. Alhamdulillah di Pakutan ini kan ada pondok besar, pondok pesantren Darul Falah yang sangat terkenal dari zaman dulu, dari ayahanda Tuan Guru Abhar. Itu sangat terkenal beliau dulu. Tokoh Nahdlatul Ulama di Lombok itu yang saya kenal datang di Lombok ini, ya Bapak Tuan Guru Abhar itu. Itu yang saya kenal datang ke Lombok. Saya datang di Lombok 1 Maret tahun 78. Alhamdulillah sudah 46 tahun sekarang ini. Jadi warga Mataram, warga Lombok itu. Jadi alhamdulillah karena saya selalu bergaul dengan tokoh-tokoh agama, jadi kenal Bapak Tuan Guru Mustiadi ini ya karena punya pondok, saya datang ke pondoknya. Hanya kita bersama-sama bergabung di Golkar zaman itu. Nah itu ceritanya. Nah oleh karena itu bersyukurlah Bapak Ibu ada Darul Falah yang bisa mengembangkan sayap untuk seluruh hampir wilayah Labu Api ini. Saya kira Darul Falah menguasai. Jadi harus kita bersyukur. Kalau tidak ada pondok pesantren kita menjadi buta huruf Al-Quran.
paling tidak buta huruf Al-Quran kalau tidak ada pondok pesantren. Jadi kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada doa kita kepada Al-Maghfurullah Allah Yarham yang telah mendidik kita, yang telah merintis untuk mempersiapkan pondok pesantren dalam rangka mendidik anak-anak bangsa ini. Alhamdulillah, Tuan Guru Muhammad Arafat sebagai generasi pelanjut juga mengembangkan saya hampir di wilayah Pulau Lombok ini. Nah, saya kira ini Bapak Ibu, kami sekali lagi sampaikan terima kasih atas dukungan kerjasama Bapak dan Ibu dengan Muhammadiyah Mataram. Kita tidak melihat Muhammadiyah NU NB sama saja, kita sama-sama Islam, ya, nggak ada perbedaan itu. Kalau perbedaan masalah khilafiyah itu hanya yang kecil, yang bersama sahadat kita sama, kita sama-sama Islam. Dengan orang yang non Islam kita bisa bergaul, apalagi sama Islam. Jangan lagi kita ada perbedaan, tapi mari kita membangun ukhuwah Islamiyah itu menjadi nomor satu. Karena itulah yang membangun kekuatan kita adalah ukhuwah Islamiyah kita. Kita sama-sama Islam. Gak ada lagi kita berpikir ada perbedaannya, nama yang berbeda. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Watan, dan seterusnya itu adalah sarana dalam rangka berdakwah menyebarkan agama Islam di tengah masyarakat kita. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Pure Pak Tungguru, lama tidak betah gigi. Waktu meninggal Pak Haji Kanaan kita ketemu ya di Pagutan. Dan kira itu terima kasih Bapak Ibu, selamat anak-anak semua. Besok kalau sudah tamat SMA bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram, ya. Terima kasih. Terima kasih Nasrullah Fatul Karim, Bapak Sri Mu'min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak Rektor untuk tetap di tempat. Untuk penyerahan tabungan beasiswa mahasiswa yang terdiri dari santri dan Dewan Pengajar Yayasan Mujahidil Falah. Kepada para santri dan Dewan Pengajar untuk naik di atas panggung. Mohon kesediaan pembina Yayasan Mujahidil Falah dan Bapak Kepala Desa Bajur untuk mendampingi. Bapak Ibu hormati, jumlah anak-anak kita yang mendapat beasiswa dari umat adalah 46 orang mahasiswa. Nah, ini diwakili oleh 3 orang saja yang mewakili. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak kita bisa menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Saya kira itu Bapak Ketua Yayasan Ades, mudah-mudahan nanti bisa membangun sumber manusia di Desa Bajur. Dari kampus ada Ladismu Tatung Guru membantu untuk yayasan 10 juta rupiah.
sekaligus tausiah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah kepada yang terhormat Abuya Tuan Guru Haji Muammar Arafat SHMH. Sambutan Bapak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin bi'adadi man sallallahu alaihi salli ala Muhammadin kama qulibun sallallahu alaihi salli ala Muhammadin kama yanbaghi salat alaihi amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mustiadi Abahar. Ampun, kalau Bapak Rektor tadi nyebut-nyebut beliau, yang jelas nyebut beliau bahwa dia berkeluarga sama beliau ya. Jadi beliau punya adik namanya almarhum Ustadz Musakil ya, nikah dengan Ajah Sohratul Ain Seganten ya, pinjam Tuan Guru Muharar baik Tuan Guru Muksin Seganten. Nah dia ini suami dari adiknya Tuan Guru Hajah Sohratul Ain, dan beliau juga sering kita ketemu. Alhamdulillah, Tuan Guru, barakallah. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan Bapak Tuan Guru Iqbal Muhyiddin Abahar, Bapak Tuan Guru Muhammad. Yang jelas gantengnya Pak Haru kalah sama beliau, saya ngaku lah. Bapak Rektor yang sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Abdul Ghani Arsad Ghani ya, ini jadi kelekot jadinya. Al-Mukarram, bapak-bapak, para tuan guru, para ustaz yang kebetulan hadir atau membersamai kita pada kegiatan pada kesempatan ini. Lalu wabil khusus Bapak pimpinan Yayasan Mujahidil Falah, Ustaz Mujtahidin MPD yang sama-sama kita hormati, para wali santri, anak-anak santri yang saya cintai. Alhamdulillah, kita harus senantiasa menyampaikan syukur kita kepada Allah SWT karena izinnya kita bisa menghadiri acara yang sangat mulia ini, yaitu wisuda para hafiz-hafizah atau tahfizul Quran di tempat yang sangat mulia ini. Segenap panitia, hadirin semuanya yang insya Allah kita dalam rahmat Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama izin salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak guru, hadirin semuanya yang saya hormati. Pertama yang menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur. Beliau hari ini bertolak menghadiri undangan Bapak Presiden ke Solo atas pernikahan dan resepsi putra beliau. Jadi kami Kepala Biro Kesra Haji Sahnan MPD ditugasi untuk mewakili beliau di sini. Dan dia menyampaikan salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu dia permaklumkan, memang Bapak Gubernur, Ibu Wagub rata-rata sehari sampai 7 titik acaranya, kegiatan yang diundang oleh masyarakat, sehingga secara fisik tidak mungkin beliau bisa menghadiri semuanya. Karena izin yang sendiri dari 7.30 di sini tadi, sampai sekarang juga masih di sini. Artinya
karena banyak sekali masyarakat yang mengundang. Jadi kami para kepala dinas ditugasi mewakili sesuai tupoksi masing-masing, tugas pokok dan fungsi kami. Biro Mesra tupoksinya antara lain mengurus masjid termasuk bantuan masjid, mengurus ponpes termasuk untuk bantuan kita NU, antara lain itu di Al-Hamidi Lembang, ada juga di Kuripan, dan beberapa juga bantuan Al-Quran sudah kami distribusikan ke pondok kita. Tidak itu dibatasi Muhammadiyah, NU atau NWDI. Jadi semua diberikan bantuan secara bergantian. Karena banyak sekali kita bantu dari samping sampai Ampena. Khusus pondok kita di sini, insya Allah nanti pimpinan pondok setelah ini kita bisa diskusi, termasuk itu junior tiang Haji Muhammad Musleh ya, Musleh, termasuk Ustadz Baidowi di Darul Falah juga termasuk juniornya Pak Arul Kesra, karena tiang sendiri sama Bapak Rektor sudah lama di dunia pendidikan. Yang kepala sekolah alhamdulillah 22 tahun di Mataram, antara lain di SMA Ampena, SMK 2 Mataram, SMA 3 Mataram, dan beberapa sekolah di Mataram. Sehingga dia tahu persis bagaimana dinamika dan beratnya mendidik anak-anak. Nah, pada kesempatan ini yang atas nama pimpinan Pemprov menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Yayasan Mujahidil Falah atas berbagai kegiatan yang sangat positif ini. Karena Bapak Ibu, saya perlu juga sampaikan bahwa yang bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak bangsa, anak-anak kita ini adalah 3 komponen. Perlu Bapak Ibu maklum. Yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak kita adalah 3 komponen. Pertama, pemerintah. Pemerintah itu mendirikan sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri dari SD, SMP sampai perguruan tinggi, dari Sabang sampai Merauke. Tetapi pemerintah tidak mampu membuat lembaga-lembaga pendidikan untuk menampung semua anak-anak kita. Oleh karena itu, yang kedua, kita patut juga berterima kasih kepada yang bertanggung jawab. Kedua adalah masyarakat. Dalam hal ini organisasi-organisasi keagamaan besar di negara kita seperti NU, Muhammadiyah, NWDI dan seterusnya sudah membangun banyak soleha, anak-anak yang cerdas, berguna bagi dirinya, bagi orang tua, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Insya Allah. Jadi itu yang kedua. Jadi masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia ini sangat banyak membangun sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Yang ketiga ini yang bertanggung jawab adalah orang tua, wali, santri. Bapak Ibu lah yang tulang punggungnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu pesan yang sebagai pemerintah dan juga sebagai seorang guru, alhamdulillah 32 tahun saya juga jadi guru. Pesan tiang kepada Bapak Ibu wali santri, tolong didukung pendidikan anak-anak kita dengan ikhlas. Nah, ini pesan tiang. Karena tiang selama jadi kepala sekolah, tiang sangat tahu persis bagaimana respon orang tua wali murid. Ada yang sambil ngeremot memberikan anaknya biaya, ada yang sambil ngomel-ngomel gitu. Tapi banyak juga yang sangat-sangat baik perhatiannya kepada anak-anak. Kalau Bapak Ibu ikhlas membiayai anak-anak kita dimanapun dia sekolah, lebih-lebih di lembaga keagamaan seperti ini, insya Allah anak-anak kita ini nanti yang akan mengurus Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu atau kita, insya Allah anak-anak kita yang mengurus kita pada saat kita tidak berdaya. Bahkan anak-anak kita yang mendoakan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sebelum jatuh, seorang pejabat di provinsi yang berasal dari Ginyar, Lombok Timur, dekat Wanisabu, dekat Aptai, Sungguh, dan insya Allah Provinsi Nusa Tenggara Barat sekarang lagi
apresiasi, salut dan terima kasih kepada lembaga-lembaga pendidikan seperti ini karena telah membantu pemerintah mendidik anak-anak dan generasi bangsa ini. Semoga apa yang dilakukan oleh Ustaz Mustahidin dan kawan-kawan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT, dan pada saatnya nanti kita akan terima insya Allah saat kita menghadap Sang Halim. Terima kasih atas kepercayaan ini. Mohon maaf kalau ada yang salah karena terlalu bersemangat, mungkin kelegot, yang tunas maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penggemar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu mustari abahar. Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Iqbal Muhyiddin Abahar, Bapak yang mewakili Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Karul Mesra, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, para ustadz, para guru, berkhusus kepada pembina Yayasan Mujahidin Falah yang sama-sama kita hormati, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh politik. Alhamdulillah hadir niki Ketua Komisi Bapak Romi ya, Ketua Komisi atau Ketua Partai Pak, Bapak Kepala Desa, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya selaputan niki. Sidik yang baru sebut arah jabatan satu persatu, tetapi insya Allah dia mengurangi menghormat berempat sendirian. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga di tengah kesibukan apalagi niki hari libur, mungkin ada keluarga-keluarga yang sudah berencana mau liburan, mau pergi ke pantai, mau pergi ke tempat-tempat rekreasi, tetapi karena menunjukkan rasa kebersamaan, karena merasa tempat ini insya Allah lebih baik dari tempat-tempat yang belum direncanakan. Kalau di tempat sana mungkin belum senang, tetapi di tempat ini tidak hanya senang, insya Allah yang kita dapatkan, kita juga akan mendapatkan pahala. Salawat serta salam berupa tahajat di Pak Junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sejari tauladan sejari ikutan dalam semua aspek kehidupan, baik menyangkut ibadah, muamalah, tak terkecuali ngombe anggota menyiapkan generasi-generasi kita ke depan. Benar sekali tadi apa yang disampaikan sama Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah dalam sambutannya, bahwa ke depan ini kita membutuhkan generasi-generasi yang cerdas secara intelektual. Kita membutuhkan generasi-generasi yang pintar. Kita membutuhkan generasi-generasi yang bisa dalam semua lini kehidupan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ini yang agak cerdas saja yang paham ucapan yang dulu yang pertama niki. Tahun 2035 nanti dunia niki akan mengalami atau mendapatkan bonus demografi namanya. Di dunia niki cuma
luwean dengan bajang timbang dengan toa. Dan paling luwek demografi di dunia niki lek Indonesia. Maka lek dunia niki si paling luwek dengan bajangnya cuma lek Indonesia. Tahun biar niki tahun 2035. Dan siapa mereka yang mampu bertahan, siapa mereka yang mampu bersaing tahun 2035 niki adalah pemuda-pemuda yang memiliki ilmu pengetahuan, lebihnya lagi memiliki iman yang mantap. Saya ingat amun dek namarak ngeno, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu dia, maka kita akan ketinggalan. Kita berbicara internal sedikit nih, tak terkecuali kita ini umat Islam ini. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan-urusan remeh-temeh, lalu kita lupa mempersiapkan generasi kita untuk nyambut bonus demografi nanti. Dan ini sebuah keniscayaan. Maka saya setuju sekali tadi dengan sambutan Pak Rektor, dan kapan-kapan kita bikin seminarnya ini Pak Rektor. Kita ingatkan umat ini jangan sampai nanti justru ketika di Indonesia ini banyak pemuda yang menguasai kita, justru siapa? Bukan umat Islam waktu itu yang memiliki kemampuan, bukan umat Islam yang memiliki ilmu pengetahuan. Kenapa? Kita sibuk dengan urusan remeh-temeh. Kita sibuk dengan urusan kuno tidak kuno, Pak ya. Kita sibuk dengan urusan tahlil tidak tahlil. Lupa kita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah di Baju Niki muncul lagi sekarang ini lembaga pendidikan yang memiliki, artinya memilih lembaga yang berbeda dari yang sudah ada. Dan ini perlu kita dukung bapak-bapak, ibu-ibu. Dan tadi pelunggu sudah dikasih contoh sama Rektor Muhammadiyah. Tadi beliau udah ngasih beasiswa ke anak-anak Bajur. Tidak hanya beasiswa, beliau kasih lagi sumbangan 10 juta. Insya Allah nanti gubernur juga akan nyusul. Kenapa tadi tidak disebutkan sama Pak Sanan? Karena nolnya lebih 1 dari Pak Rektor. Itu makanya tidak disebutkan. Sudah dikasih sinyal tadi Pak Din. Habis ini kita diskusi Pak ya, katanya. Artinya sampaikan, lebihkan nolnya 1 dari Pak Rektor Muhammadiyah tadi itu, ya. Karena memang tadi dia sempat dibisiki sama Pak Din, ya. Dia juga sempat disampaikan waktu beliau mengundang Niki bahwa Yayasan Mujahidin Falah berencana mau membebaskan tanah. Begitu dia sampaikan Niki, mohon maaf, arak aget ya, arak target ya. Jangan-jangan karena efek nyampeang di masjid badi ini limpiang gitu. Karena waktu pengajian di masjid, yang disampaikan juga ada pembebasan tanah untuk perluasan masjid. Lalu dia sampaikan ke warga masyarakat, ayo sama-sama kita nyumbang. Dan yang ngasih contoh loh Niki, yang bilang, yang ngasih contoh Niki, yang mulai dulu 1 juta ya, yang bilang, tolong yang lain nih, nanti insya Allah lebih lah dari dia. Walaupun sampai sekarang Niki belum tiang serahkan yang 1 juta Niki. Berkali-kali dia bilang sama Pak Pemulu, amun tiang lupa, sidang ingetang tiang. Terakhir di Jerneng ya Pak Pemulu ya, di Jerneng. Uangnya sudah saya bawa ini, tapi kalau saya lupa nanti pas pulang, sidang ingatkan. Lupa juga dia, ya. Jadi Niki bukan salah tiang. Tetapi walaupun dia lupa, ada yang dengar kabar dari beliau. Alhamdulillah al-mukarram. Setelah belum menyampaikan oleh masjid Niki, sebenarnya wah selesai tanah Niki. Kata beliau, karena ada yang nyumbang 50 juta, ada yang nyumbang 10 juta. Duit bang dan nyumbang. Saya nggak ada semua pelinggi begitu nyumbang 1 juta katanya. Nah ini jangan-jangan efek masjid niling dia. Oleh karena ini bapak-bapak ibu-ibu dia, makin yang perlu kasih yang perlu gambaran. Akan dipingi pas terlalulah mikir. Dia mau tertutup bebasa oleh masjid, malik demi bebasa, malik dari teriki mungkin dosen pelinggi. Makin yang kasih gambarannya 1.
yang hadir di tengah pelunggu niki ada rektor, ada Kabid Kesra, ada anggota dewan. Kemarin dia waktu pulang niki, mau pulang sore-sore menjelang maghrib, ramai sekali di depan gerbang Presak Barat. Ramai. Dengan mumpi ini menjelang maghrib makan terami. Mungkin ada orang menikah, dia bilang, tidak mungkin dengan menikah, lengsengnya ditaruh dengan pepaya. Ternyata dengan sedang gotong royong, niki, sedang gotong royong munjal tanah. Lalu dia tanya, ini gotong royong munjal tanah mau dibawa kemana? Oh, kita mau nimbun kubur katanya. Mau nimbun kubur. Warga Persabaran, dia gotong royong mau nimbun kubur. Oh, alhamdulillah, kubur yang mana? Ini kita ada lagi beli kubur, dapat sumbangan dari DPR Gerindra 200 juta katanya. Ya? Nah, ini PR Sida ini Pak Romi ya. Masa kalau sama DPR Ibu Mirdiati, apa nama teman Sida itu Pak Romi? Ibu Mirdiati namanya. Dia bukan orang Presak Barat, ya? Dia bukan orang Presak Barat, dia tidak dikenal di Presak Barat, dia tidak tinggal di Presak Barat, tetapi dia bisa menyalurkan aspirasinya 200 juta untuk orang Presak Barat, apalagi warga Bajur, nggih. Apalagi warga Bajur. Sehingga tenang Pak Din, selesai wah tanah niki nggih. Selesai tanah niki, sehingga dicang bahas sama tanah niki nggih. Pas selesai ada gubernur, ada rektor, ada DPR, ada kepala desa. Selesai. Nah, kemudian kita lanjut tinggi. Yang senang sekali ketika ada lembaga-lembaga pendidikan baru. Itu yang selalu yang ingat pesan Abah Tiang niki. Apa beliau bilang ketika ada orang ngelapor sama beliau? Lah, Bah, ini arah diniah dedeken tiang, misal ada alumni ngelapor. Arak dengan niat diniah makin deket yang arak sehingga apa beliau bilang di sehingga eren nu dia bilang ya eren dengan nulangan sekian duit dengan niat diniah kan sekian duit dengan nulang anda ngurus warga sekian duit dengan niat lembaga pendidikan sekian duit nulang itu ngurus umat nih. Dendek setiap dengan niat diniah baru, setiap dengan niat lembaga baru, setiap dengan niat pondok baru, nek sakit tangan, cek amun mesak, nek ngurus umat nih, nek bau laun, alur wah. Nah itu yang selalu terngiang di tiang. Sehingga tiang kalau ada informasi, ada orang bikin lembaga, bikin DPG, bikin diniah, bikin pondok, bikin universitas, bikin sekolah tinggi, apapun namanya, senang. Luwe kancan tengurus umat nih, luwe kancan tengurus warga Indonesia nih. Seperti dikatakan tadi sama Pak Kabid Kesra, pendidikan ini sebenarnya tugas negara, tetapi negara tidak mampu saking banyak warga negaranya. Maka negara ini perlu berterima kasih sama orang-orang yang mau bikin lembaga-lembaga. Dan cara dia berterima kasih, bebasin tanahnya dong Pak. Ya. Terakhir nih, saya nggak sudah wah panasan nih, paham yang ini sudah wah panasan terakhir. Sebut jelo nih, sebut jelo ada yang nggak tahu dia wali santri, tetapi yang hikmat di rumah bilang Al Mukarram niki ada tamu, katanya ingin bertemu dengan guru, urusan sumbangan. Dia tangkap. Akhirnya dia keluar. Bapak-bapak yang tanya, arah Nabi Pak, sendiri mana duduk dikit yang bercerita Tuan Guru kan? Oke, sila. Nabi dia cerita. Rubin kelem, jam telu, tiang terbangun dari tidur, sambil berurai air mata dia bercerita. Jam 3 malam tiang terbangun dari tidur, gara-gara tiang mimpi buruk. Dalam mimpi tiang itu katanya anak tiang yang mondok, berarti anak dan mondok, alhamdulillah tingkat sekit ya Pak. Dalam mimpi tiang anak tiang yang mondok niki ini gak mobil, Pak, jika mobilnya dulu lagi jalan-jalan. Akhirnya biang tiang ya niki mobil niki terios mobil tiang. Nah katanya biang tiang yang mobil niki waktu ngapret
anak tiang niki terik jaring kuku lantong mobil lah. Saya kebetulan balik tiang kayak berdekatan dengan kuku. Yombit Pak paling Pak niki tiang tetangganya Pak Samarkandi dia bilang, oh jadi ada kuku niki di dekat rumahnya kakak tiang niki. Ya, mungkin kenal niki Pak Al-Mukarram Tenggur Iqbal Muhyiddin warganya ya. Jadi tiang mimpi, dalam mimpi anak minjem mobil, lalu jatuh ke kali katanya. Nah kebetulan waktu itu kalinya dia besar airnya, mobil niki. Setelah tiang anak niki, mimpi anakku, wah di segulangan mobil niki, ketinjot, kaget, yang kurus, langsung terus tiang ambil air wudhu, tiang sholat, dia bilang, terus tiang lunas doa, tiba isi Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Amun mimpi si perutno ya Allah bagus lanjutan lagu amun mimpi si perutno dekna bagus tolong angkat lengan tiang ya mimpi tiang. Dan dalam khayalan yang berdoa no solusinya adalah sedekah katanya. Jadi ya yang datang makin niki tiang nyumbang niki aning pondok. Jadi tiang jawab. Jadi pertama Pak sendikman yang jawab arti impian dan ilmunya. Memang dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbahasa bahwa sedekah nujin nolak pituk puluh bala bencana. Satu sedekah niki akan menolak 70 bencana Pak. Salah satunya kematian yang buruk. Kemudian diantaranya lagi dihindarkan kita dari penyakit. Dan yang kedua, amun yang kita langan impi dan niki karena anak dan mondok nggak mobil. Jadi mobil niki lah gambaran dunia. Mobil niki gambaran dunia. Anak dan niki sedang mondok. Artinya amun dembas manjaan manjaan anak dan ngadu dunia Pak, maka anak dan akan hanyut di bawah sama dunia niki. Jelas debungan telang dia. Oleh karena niki makin tidak dendek pas ngejar dunia gaji lah kena wah tuan guru yang dunia doang pikiran tiang nih nah dunia doang pikiran tiang. Nah kani dendek ganggu anak dan mondok yang mondok sampai 6 tahun Nabi juga biayanya biaya. Begitupun niki tadi anak-anak yang baca Quran ini luar biasa. Dan siapapun kita mohon maaf amun ditebedeang bekal hafalan Quran rugi. Saya jemaah di surga Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan kepada setiap penghuni surga. Penghuni surga, kalau kamu punya hafalan Quran, ayo yang punya hafalan Quran, kamu baca hafalanmu itu dan kamu akan berada di tingkatan surga mana sesuai dengan banyaknya hafalanmu. Terus kamu baca, terus kamu naik. Terus kamu baca, terus kamu naik. Dan sampai mana habis hafalanmu, di sanalah surga tempat engkau tinggal, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan sekaligus tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah kepada Abu Ya Tuan Guru Haji Muammar Arafat SHMH. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya pengukuhan wisudawan wisudawati santri Yayasan Mujahidil Falah oleh pembina Yayasan Mujahidil Falah. Kepada seluruh wisudawan wisudawati dimohon berdiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para
santriwati, anak-anakku semua, yaitu peserta tahfiz Al-Quran isu ke-30, dengan kita memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, seraya berucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya melantik para santri tahfizul Quran yang diwisuda pada hari ini, yaitu sebagai wisuda tahfiz Al-Quran juzuk ke-30. Semoga Al-Quran yang Ananda semua hafal dapat kalian jaga dan amalkan dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan sebagai pedoman kita agar hidup kita menjadi berkah dan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan hadiah wisudawan terbaik. Kami mohon kesediaan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Abu Ya Tuan Guru Haji Muammar Arafat SHMH yang didampingi oleh pembina Yayasan Mujahidil Falah dan Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram serta Bapak Kepala Desa Bajo untuk menyerahkan hadiah. Dan kepada wisudawan-wisudawati yang disebutkan namanya untuk naik ke atas panggung menerima hadiah yang didampingi oleh orang tua wali. Wisudawan terbaik pertama atas nama Yazida Insan Fadila, putri dari Bapak Samsudin dan Ibu Husnul Hatimah. Wisudawan terbaik kedua atas nama Aulia Septiani, putri dari Bapak Suhardi dan Ibu Suryani. Wisudawan terbaik ketiga atas nama Wahyu Hairani, putri dari Bapak Hairudin dan Ibu Sumarni.
Selanjutnya kepada wisudawan wisudawati terbaik harapan untuk bersiap-siap. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Biro Kesra Sekda Nusa Tenggara Barat beserta Bapak Romi Rahman untuk menyerahkan akte, serta Bapak Penghulu Desa Batu. Wisudawan terbaik harapan 1 atas nama Nabila Juniarti, putri dari Bapak Junaidi dan Ibu Sri Wahyuni. Wisudawan terbaik harapan 2 atas nama Nisa Ashari Iwani, putri dari Bapak Miftah Amrullah dan Ibu Muslimah. Wisudawan terbaik harapan 3 atas nama Ihya Ulumuddin, putra dari Bapak Muslim dan Ibu Mustiah. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada wisudawan wisudawati santri Yayasan Mujahidil Falah kepada Bapak Ketua Yayasan Mujahidil Falah untuk menyerahkan sertifikat. Dan kepada wisudawan wisudawati yang disebutkan namanya untuk naik atas panggung. Wisudawan atas nama Dafa Hayyan Sofyan, putra dari Bapak Sofyan Amri dan Ibu Susanti. Selanjutnya, wisudawan atas nama Ahmad Jainul Razlan, putra dari Bapak Ruslan dan Ibu Mustiah. Selanjutnya, wisudawan atas nama Ihya Ulumuddin, putra dari Bapak Muslim dan Ibu Mustiah. Selanjutnya, wisudawan atas nama Rafiq Jainul Mazdi, putra dari Bapak Saiful Ahdi dan Ibu Samsuriyah. Wisudawan selanjutnya atas nama Ardila Fika Septiana, putri dari Bapak Haji Ahmadi dan Ibu Masnah. Wisudawati selanjutnya atas nama Novita Arifin, putri dari Bapak Fathul Arifin dan Ibu Husniah. Selanjutnya, wisudawati atas nama Laila Ramdhani,
Selanjutnya, Dimas Ayu Zakia, putri dari Bapak Zakaria Mihrab dan Ibu Masriah. Wisudawati selanjutnya atas nama Suraya Hamdiani, putri dari Bapak Haji Ahmad Hamdi dan Ibu Hartini. Selanjutnya, wisudawati atas nama Suci Aulia Maharani, putri dari Bapak Suyuti dan Ibu Hatiah. Selanjutnya, wisudawati atas nama Wahyu Hairani, putri dari Bapak Hairudin dan Ibu Sumarni. Selanjutnya, wisudawati atas nama Yazida Insan Fadila, putri dari Bapak Samsudin dan Ibu Husnul Fatimah. Selanjutnya, wisudawati atas nama Zian Zahira, putri dari Bapak Ustadz Mujtahidin MPD dan Ibu Zainiyah. Selanjutnya, wisudawati atas nama Aulia Sabtiani, putri dari Bapak Suhardi dan Ibu Suryani. Selanjutnya, wisudawati atas nama Maulida Alwiyani Fitri, putri dari Bapak Haji Buhari Muslim Buhari dan Ibu Halimatus Sa'diyah. Selanjutnya, wisudawati atas nama Nisa Ashari Irwani, putri dari Bapak Misbah Amrul dan Ibu Muslimah. Selanjutnya, wisudawati atas nama Alfiana Rizki, putri dari Bapak Sinto dan Ibu Juhairiyah. Selanjutnya, wisudawati atas nama Maida Alia Roslina, putri dari Bapak Rosidin dan Ibu Rabiatul Adawiyah. Selanjutnya, wisudawati atas nama Nabila Juniarti, putri dari Bapak Junaidi dan Ibu Sri Wahyuni. Selanjutnya, wisudawati atas nama Santia, putri dari Bapak Mohsen dan Ibu Juhai. Silakan kepada para wisudawan dan wisudawati duduk kembali. Acara selanjutnya, doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Habibul Kiram Asy-Syaikh Al-Mursyid dan Guru Haji Muhammad Kusiyadi Abahan. Kepada para hadirin disilahkan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para tamu undangan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan di aula.